Pak Radian, saya persilakan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Kabarnya baik? Baik, Pak, kabarnya Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai keyakinan masing-masing ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Anak-anak sebelum kita dulu ada sedikit untuk motivasi kalian agar pagi ini semangat anak-anak. Ada ini anak-anak nanti ikuti instruksi Bapak Guru ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Gimana semangat hari ini anak-anak? Ya, Pak. Baik, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Ini ya, semangat ya anak-anak. Ya, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Untuk hari ini Pak Guru mau menerangkan yaitu perdagangan antar daerah anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebelum itu kalau kamu bentuk 4 kelompok ya anak-anak sebelum pada mulai pembelajaran, kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai yang kemarin Pak Radian bagikan ya, kamu bagi. Nah, Pak Radian tunggu kalian bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah Pak Radian bentuk. Ya, Pak. Nah, karena kelompok sudah terbentuk, kita langsung mulai pembelajaran ya. Sebelum itu para guru tanya,
Coba kalian buka halaman 156 paket ini ya anak-anak. Paket kelas siapa? Ya, Pak. Halaman 156 tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau anak-anak. Coba kalian baca dulu pengertian yang ada di sini yaitu tentang perdagangan antar daerah antar pulau. Nah, mungkin kita bisa membacakan pengertian dari perdagangan antar daerah. Silakan biar teman-teman yang lain biar tahu. Teman-teman ini sudah dengar apa yang teman Musala katakan tentang pengertian perdagangan antar daerah anak-anak? Nah, kalau sudah kita ke materi dulu ya, yaitu anak-anak hari ini itu tentang perdagangan antar daerah tujuan pelajaran lalu ke dari ini ada dia nanti bisa kita sih kita guru bagikan ke grup WA, bisa kalian lihat masing-masing. Nah, kalian tonton dulu biar ada gambaran seperti apa itu perdagangan antar daerah dan antar pulau. Anak-anak mungkin videonya sudah selesai kalian tonton di HP masing-masing. Selanjutnya
dari yang sudah Pak Guru bagikan ke masing-masing anak, nah itu coba kalian analisis seperti yang ada di tayangan. Ini setelah mendengar video coba sebutkan manfaat dari perdagangan antar daerah dan antar pulau dari video yang sudah kalian tonton ya anak-anak. Pak Guru tunggu. Kalau tulis untuk kelompok 1-2 yaitu rumah tangga konsumen, kelompok 3-4 untuk rumah tangga produsen. Mungkin Pak Guru tunggu, Pak Guru kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk masing-masing kelompok untuk menuliskan jawabannya. Saya kira waktunya sudah cukup anak-anak. Mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 secara bergantian bisa mempresentasikan yaitu tentang tugas ini. Kelompok 2 yaitu. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan. Sudah cukup kelompok 1, kemudian kelompok 2, silakan.
Saya kira sudah untuk kelompok 1, 2 yaitu tentang bahasanya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3 dan 4. Mulai kelompok 3 dulu. Bisa disampaikan hasilnya. Dan selanjutnya kelompok 4 dipersilakan mempresentasikan hasilnya. Nah, dan cukup semua kelompok sudah mempresentasikan, yaitu tentang nomor 2. Perdagangan antar daerah itu anak-anak seperti dari Kabupaten Remaja ke Kabupaten Jember. Itu adalah salah satu contoh dari perdagangan antar daerah. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Guru akan beberapa faktor pendorong perdagangan antar pulau dan antar daerah. Nah, salah satu faktor yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kedua, perbedaan tinggi harga antar daerah. Itu materi ini bisa kalian baca di 158. Ayo kita sama-sama membaca. Kemudian nomor 2 yaitu manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah. Salah satu manfaatnya yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Itu beberapa faktor pendorong. Ini tujuan perdagangan antar pulau yaitu tujuan perdagangan tidak lain dan tidak yang itu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Siapa tahu dengan perdagangan antar daerah ini produk-produknya semakin dikenal masyarakat dan siapa tahu produknya bisa diekspor menjadi perdagangan antar negara. Contoh perdagangan antar daerah mungkin yang kalian tahu yaitu di wilayah kita Kecamatan Tempe di Pulau ada banyak produsen seperti perak yang dibawa ke luar daerah, semisal di Surabaya, Malang, Bali, dan ada juga yang sampai diekspor ke negara tetangga. Itu salah satu contoh perdagangan. Tapi paling banyak produsen perak di wilayah Tempe yaitu hanya di perdagangan antar daerah untuk antar negara mungkin hanya sekian persen, hampir 90% masih diperdagangkan di antar daerah yaitu di daerah Jember, Surabaya, Malang, kemudian mana lagi anak-anak? Oh ya benar, kayak itu juga. Mungkin ada pertanyaan untuk kali ini, Pak Guru buka. Mungkin per kelompok bisa tanya. Oh ya, silakan. Kelompok 3, dipersilakan. Yang kalian tanyakan yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah itu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu
bahan baku yang diperoleh. Kalau bahan bakunya dari daerah sendiri, otomatis harganya juga tidak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, Ya Pak, bisa saya mau tanya Pak, akhiri. Ya, silakan. apa setiap daerah harus ada bahan yang dikirim Pak? Kalau misalnya nggak ada gimana Pak? Nah, bagus anak-anak pertanyaannya, kalau bahan tidak ada gimana anak-anak? Nah, bahan, kita tanya dulu harga bahan berapa di sana. Apakah nanti kalau barang sudah jadi, istilahnya apakah dalam bahasa Jawa nutup biaya produksinya? Nah, kalau nutup sampai mungkin bisa kita ngambil bahan dari tempat lain. Misalkan kalau tidak bisa, ya kita cari solusi lah gimana caranya kita tetap produksi walaupun tanpa bahan dari luar. Kalau bahan dari luar itu murah, ya lebih baik kita pakai bahan dari luar. Mungkin itu anak-anak. Pak, izin bertanya, Pak. Iya Pak, iya anak-anak silakan. Pak, kenapa kalau hari raya harga barang-barang itu jadi mahal, Pak? Lah, Kalau hari raya. Nah, biasanya kalau harga mahal itu gimana ya? Pak Guru pernah lihat semacam mungkin ada kalau dengar berita ya, ada semacam permainan harga anak. Kenapa? Karena pada waktu hari raya, misalnya barang A, dulu sebelum hari raya barang itu jarang dicari, karena setelah hari raya barang itu dicari, sehingga harganya bisa tinggi. Lah, produsen memanfaatkan itu sehingga harganya dinaikkan anak-anak. Contohnya kalau di hari raya Idul Fitri yaitu penjualan songkok dan busana muslim yang kadang-kadang harganya naik anak-anak karena tingkat permintaannya cukup tinggi. Apa ada pertanyaan lagi anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini kita akhiri. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita membahas perdagangan antar negara anak-anak ya. Untuk kelompok tetap seperti. Nah, untuk link video sebelum pertemuan nanti Pak Guru bagikan biar kalian bisa menonton di HP-nya masing-masing ya anak-anak. Karena kebetulan LCD proyektor yang Pak Guru pakai kebetulan agak bermasalah, jadi sementara kalian pakai HP dulu ya anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Refleksi. Nah, dari penjelasan Pak Guru, ini ada refleksi. Nah, itu sudah Pak Guru kirim di Google Form-nya. Bisa kalian centang gimana papan kali ini. Nah, lalu yang kedua, apa yang bisa kalian pelajari dari pelajaran hari ini? Mungkin saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya anak-anak. Iya, Pak. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Silakan untuk mengomentari hasil video saya.
Baik, terima kasih Pak Rahadian telah menjadi guru model dari kesempatan di pagi hari ini. Selanjutnya kepada Pak Rahadian, saya persilahkan kembali untuk menyampaikan refleksinya setelah melakukan kegiatan ini, Pak. Kepada Pak Rahadian, saya persilahkan. Gimana Pak? Setelah kegiatan ini, Pak Rahadian sebagai guru model boleh menyampaikan atau dipersilahkan untuk menyampaikan refleksinya setelah mengajar tadi. Kira-kira apa yang menjadi pengalaman Pak Rahadian? Saya persilahkan, Pak. Nah, sekedar sharing ya teman-teman. Ini refleksi pembelajaran ini yaitu pertama yaitu saya mau menampilkan proyektor, tapi proyektornya tidak bisa. Jadi mungkin kurang menambah interaktif pembelajaran. Untungnya anak-anak kemarin saya suruh bawa HP. Untuknya itu aja. Nah, untuk berjaga-jaga kalau LSD proyektornya tidak bisa. Untuk materi saya kira sudah cukup Pak. Saya ngambilnya kebetulan dari paket sendiri, anak-anak juga saya suruh bawa. Mungkin itu saja Pak Mun dari saya. Mungkin yang lain bisa menambah. Baik, terima kasih Pak Rahadian atas refleksinya setelah kegiatan mengajarnya menjadi guru model. Pak Rahadian telah melakukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan juga sudah mengantisipasi dengan baik. Kemudian selanjutnya di sesi kedua ini akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang menjadi observer untuk menyampaikan hasil observasinya terhadap arah yang telah ditampilkan oleh Pak Rahadian. Untuk observernya rasanya sepertinya Bu Ria dengan Bu Sundaya ya. Mungkin bisa dimulai dari Bu Ria dulu. Baik Pak, terima kasih. Apa suara saya kedengaran Pak? Dengar Bu, dengar. Terdengar. Ya menurut saya Pak Rahadian udah bagus sekali ya Pak, apalagi Bapak kan berdiri ya gitu. Maksudnya tempatnya kayaknya mendukung gitu Bapak untuk act out gitu, untuk ada ekspresi gitu. Jadi siswa-siswa lebih semangat gitu Pak. Kan kalau misalnya lihat gurunya act out gitu, gerak ini itu gitu kan dia lebih antusias gitu. Jadi menurut saya udah sangat bagus gitu. Cuman kalau misalnya masalah tadi Bapak bilang nggak ada infokus atau apa, itu kan kita kan di sini kayak kayak mengimajinasikan gitu kan. Tadi Bapak bilang ya kelompok 2, oke selanjutnya kelompok 3 gitu. Jadi saya rasa kita sebagai guru juga udah bisa tahu lagi nih, habis ini presentasi nih, habis ini itu gitu. Jadi menurut saya udah bisa sih Pak kalau kita sebagai guru yang terbiasa ngajar di kelas buat RPP gitu, lihat sintaksnya yang Bapak lakukan itu ya udah bisa ngebayangin gitu, dan kayaknya Bapak juga udah hafal ya gitu. Abis ini ngapain, selanjutnya ngapain, terus abis ini apa gitu, kegiatannya apa, ngatur waktunya juga kayaknya Bapak udah jago gitu menurut saya. Kayak presentasi berapa menit, abis ini saya penutup berapa menit kayak gitu. Jadi saya juga bingung apa yang mau dikomentari. Menurut saya udah bagus sih Pak Rahadian. Ya, terima kasih Bu Ria. Halo. Iya. Baik, Bu Ria, terima kasih atas tanggapannya, atas observasi yang telah dilakukannya. Selanjutnya, pada Bu Sundaya, saya persilakan untuk menyampaikan hasil observasinya terhadap yang ditampilkan oleh Pak Rahadian tadi. Baik, sudah baik juga ya Pak Rahadian. Sudah ya. Cuman mohon maaf tadi kan agak putus-putus juga, jadi maaf ada ini sebentar. Sudah pas menurut saya, di awal sudah ada motivasi, cuman mungkin agak di pas tadi diskusi apa presentasi gitu ya Pak, mungkin ada lebih dibuat motivasi sedikit, apa tepuk tangan seperti itu mungkin ya Pak. Seperti siap, itu siap, saja. siap, Bu, siap. Makasih Bu. Makasih atas masukannya. Ya.
masih belajar. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sundaya telah menyampaikan hasil observasinya. Semoga bisa menjadi koreksi untuk Pak Rahadian dan juga pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Bu Sundaya. Kemudian selanjutnya di sesi yang ketiga yaitu tanggapan dari Pak Yamin mengenai apa yang telah ditampilkan oleh Pak Rahadian. Kepada Pak Yamin saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Mul. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Rahadian sudah menyelesaikan saya terputus ya? Iya Pak, terputus Pak. Terputus Pak. Saya kok bilang terputus. Ini mendung, ini bisa jadi masalah. Saya ulangi. Jadi begini. Juga Pak Rahadian model untuk pagi hari ini, dan kita akan peer teaching ini kan sampai semuanya selesai dari 12 orang itu. Oleh karena itu mohon nanti lakukan redefinisi. Yang pertama yang ingin saya catatkan untuk teman-teman adalah gitu loh. Apa ini? Sudah kena. Saya tak pindah ke HP aja supaya tidak terganggu sebentar untuk selama saya connect. Baik Pak. Oke. Saya tak, biar tidak sudah. Ini sudah 2 kali putus, nanti akan lama-lama kan sudah. Sampun. Bisa nggih? Aman nek ngene. Wis kadung dicatet mau ganti kata. Nah, biar tidak mengganggu, saya matikan yang lain. Maaf ini Pak Adit, ada masalah jaringan. Saya lanjutkan. Jadi untuk semuanya kita berikan bahwa peer teaching itu mengajar yang kita rekayasa sehingga semuanya menjadi seakan-akan. Jadi seakan-akan muridnya ada, titik kancanya sendiri. Seakan-akan materinya ada, materinya diberikan kepada temannya sendiri ini. Oleh karena itu tadi Pak Rahadian sampai bawa pasukan untuk diajak ice breaking, kasihan. Ya,
Ini ini teman-temannya guyu, aku mang yo Iya, yo Pak, di tahu sekolahan, Pak. teman-temannya Ayo, tertawa. Lah ya itu. Ya enggak apa-apa, tapi ini sebuah apresiasi yang harus ditampilkan Bapak Rian ingin sungguh itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, guru itu kalau akan mengajar itu akan ada prakondisi. Jadi guru itu kalau mau mengajar sambil jalan menuju ruang kelas itu sudah banyak yang dipikir. Salah satu diantaranya adalah pertanyaan saya mau mengajar siapa. Jadi tahu, jangan-jangan berangkat jamnya tiba-tiba nanti kelasnya salah. Nah, termasuk mau peer teaching itu ya harus tahu siapa yang mau diajar ini. Oh, ini yang mau diajar adalah teman-teman. Sehingga seharusnya tadi Pak Ardian yang dijadikan kelompok itu ya teman-temannya 11 orang ini. 11 orang itu jadi kelompok sehingga nanti komunikasi pembelajarannya ya lewat orang-orang ini gitu loh. Nah, itu kemudian yang kedua yang ketiga yang dipikir adalah saya nanti akan mengajar berapa menit. Nah, sehingga nanti kalau kita mau mengajar di kelas ya harus tetap paham bahwa saya hanya mengajar 2 kali 40 menit. Nah, ini tadi seharusnya jatah kita mengajar itu kan 30 sampai 50 menit. Ya, akhirnya semuanya di pre-memori. Akhirnya pembelajarannya hanya 20 menit. Nah, ini mohon semuanya nanti dicatat bahwa pada saat Bapak Ibu melakukan PPL, rekaman PPL, waktu itu betul-betul dominan. Jangan sampai nanti kita disediakan waktu itu 80 menit, tapi ternyata sudah 20 menit sudah habis bahannya. Nah, ini jangan sampai. Oleh karena itu, pada waktu PPL ini menjadi catatan untuk penjaringan semuanya. Karena nanti PPL itu ada 2 rekaman kan, 1 rekaman 2 kali 40 menit, dan rekaman dipotong-potong, diedit menjadi 15 sampai 20 menit. Nah, apa yang harus ada? Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya kita pembelajaran itu patuh pada apa? Kalau misalnya saya beri pertanyaan ini Pak Rahardian. Pak Rahardian kalau mengajar di kelas itu patuh pada materi apa patuh pada sintak? Sintak, Pak. Oh, sintak, itu ya. Karena sekarang pembelajarannya sudah by proses. Jadi yang dipatuhi sintak. Oleh karena itu maka seharusnya yang ditampilkan ke anak-anak tujuan macam-macam tujuan yang terdapat di RPP. Tadi saya lihat Pak Hardian pegang buku paket tetapi tujuan rumusannya itu tidak seperti yang tujuan yang ada di RPP. Sehingga seharusnya yang ditampilkan adalah tujuan yang sudah terumus oleh Pak Rahardian sendiri di RPP. Iya, Pak. Itu siap. Tadi yang ditampilkan ke anak-anak tujuannya kan tujuan di buku paket atau di buku LKS itu. LKPD, Pak. Oh, di LKPD. Oke. Makanya karena itu ditampilkan di awal, maka yang ditampilkan di awal yang wajib disampaikan kepada anak-anak itu adalah tujuan pembelajaran. Gitu. Sehingga perlu dicek lagi RPP-nya Pak Rahardian tadi apakah sudah seperti yang disampaikan dalam tahap pembelajaran itu. Itu yang saya catatkan pada bagian yang itu. Kemudian tadi ada aktivitas setelah diskusi, Pak Rahardian seperti menerangkan. Iya, Pak. Menjelaskan ulang, Pak, biar anak-anak lebih paham, Pak. Oh ya, untuk mengambil kesimpulan ya. Ya, bisa. Karena itu tadi itu diskusinya pre-memori, maka seakan-akan menjelaskannya lebih panjang daripada diskusinya. Seperti pembelajaran ulang. Jadi tidak apa-apa revolusi akhir untuk memberikan penekanan kepada anak-anak. Terus saya berakhir tanya ini, kalau materi monggo nanti materi saya tidak sampaikan karena ada pertanyaan dari teman-teman tadi yang harus dihubungkan dengan materi. Terakhir ketika Pak Rahardian memberikan emoticon itu feedbacknya berupa apa? Google Form, Pak. Oh, Google Form. Ya, anak-anak boleh pegang HP. Ya. Maksud saya begini,
Kalau itu refleksinya berupa emoticon seperti itu kan tidak banyak. Nah, Ya. baiknya setelah diberikan, kemudian anak-anak memberikan respon, Pak Rahardian memberikan seperti apa hasil dari pengumpulan datanya. Sehingga nanti anak-anak tahu bahwa semuanya senang. Anak-anak semuanya hari ini menunjukkan senang semuanya. Jangan-jangan ketika diberikan refleksi emoticon, kemudian anak-anak semuanya cemberut. Sedangkan Pak Rahardian dalam pembelajaran itu tidak tahu. Ini jadi kalau memberikan respon feedback berupa emoticon atau pertanyaan, setidaknya diulas setelah ada feedback, anak-anak bilang, ini udah alhamdulillah ini semuanya menunjukkan semuanya tersenyum. Ini semuanya, loh kenapa hari ini tidak? Nah, maka refleksinya bisa diberikan tindak lanjut. Itu catatan yang saya berikan kepada penjenengan berkaitannya, dan ini juga untuk teman-teman yang lain, karena ternyata penting bahwa pembelajaran patuh pada sintak dan pembelajaran patuh kepada proses. Sehingga dengan demikian maka kita akan bisa mengubah image pembelajaran kita dari berorientasi kepada materi dan guru, kita geser ke pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dan kepentingan siswa itu sendiri. Terima kasih Pak Mul, supaya bisa dilanjutkan itu mungkin, tapi Pak Adit nampaknya ada kesibukan, kalau beliaunya mungkin bisa ditunda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yamin telah memberikan tanggapan untuk Pak Rahardian sehingga menjadi pembelajaran, dan tidak hanya untuk Pak Rahardian tapi untuk kita semua sebagai pembelajaran apa yang telah disampaikan oleh Pak Yamin. Namun mohon izin Pak Yamin, tadi Pak Adit memberitahu bahwasanya beliau tidak bisa menyimak dan tidak bisa memberikan komentar secara langsung ataupun secara lisan dan juga secara tulisan, sehingga nanti dipimpin langsung oleh Pak Yamin. Monggo lanjut. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk yang ketiga kepada Bapak Ibu yang mau menjadi guru model, saya persilahkan untuk raise hand. Wayan, ya baik Pak Wayan, saya persilahkan untuk menampilkan guru terbaiknya. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih. Bisa didengar Pak? Bisa Pak, sangat jelas. Sebelum mulai pembelajaran saya ingin mengecek dulu ya kesiapan daripada yang namanya medianya. Saya ingin cek dulu. Oke, sudah. Suara saya sudah jelas, sudah jelas teman-teman? Sudah. Jelas Pak Wayan. Oke, saya akan mulai. Sebelumnya saya ingin berdoa dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, Pak. Baik Pak. Baik Pak. Sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya, untuk Ahmad Mulyadi, Bapak minta tolong untuk pimpin Siap, kelasnya. Ya, silakan. Oke, ya Pak. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Guru. Pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya sebelum mulai pembelajaran.
Samsul. Hadir Pak. Sundaya. Hadir Pak. Arida. Hadir Pak. Eki. Ya Pak. Oke, berarti semua sudah hadir. Terima kasih sekali. Sudah. Pak, saya belum Sebelumnya di kita absen, Pak. Mulyadi. dipanggil. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ini bangkit apa? Pak Bangkit, ada Bangkit? Apa? Ada Bapak hadir. Pak. Absen, sakit kaki katanya Pak. Berapa? Oh ya. Ya, semoga cepat sembuh. Sekolah, Pak. Untuk selanjutnya kita akan mulai dengan yang namanya yel-yel sekolah kita untuk meningkatkan yang namanya motivasi anak-anak. SMP Negeri 2 Abian Semal hebat. SMP Negeri 2 Abian Semal Hebat. kurang keras, kurang semangat, lebih keras lagi. SMP Negeri 2 Abian Semal Hebat. Oke, sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kali ini yang Bapak pilih adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Sudah? Sudah siap? Kita mulai. Sudah. Satu Nusa, untuk selama-lamanya Indonesia, Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama Pak. Anak-anak sudah sarapan? Belum. Belum, Pak. Udah. Waduh. Lagi kalau belum sekolah itu harus sarapan anak-anak biar semangat. Sudah? Pak. Bapak juga Iya, sudah Pak. sarapan biar siap untuk mengajar dengan baik. Setelah sarapan, alangkah baiknya kita mengkonsumsi apa anak-anak setelah sarapan? Susu. Air, Pak. Air. Air minum. Minum. Air minum. Makan buah. Makan Pak. manis. Pisang. Makan. Samsul makan apa? Pisang. Setelah Pisang. minum. Eki makan apa Eki setelah selesai makan? Bagusnya mengkonsumsi apa setelah minum? Buah Pak. Buah, oke, terima kasih. Bapak memiliki 2 buah. Wah, Apel. mau Pak. Yang mana anak-anak suka? Apel. Apel Pak. Yang Pisang, di Pak. sebelah kanan Bapak ini ada apel Malang. Yang di sebelah kiri adalah salak Bali. Salak Bali Pak. Salah balik, Pak. Salak Bali atau apel Malang. Apel Malang, Malang Pak. Pak. Nah, kenapa bisa apel Malang yang jauh dari Malang bisa sampai ke Bali? Kenapa anak-anak? Karena dikirim, Pak. Dibawa Di? truk Pak. Dikirim. Dibawa truk dikirim. Oke. Mengapa bisa dijual sampai ke Bali anak-anak? Karena di Bali tidak ada apel Malang, Pak. Ya, terima kasih. Anak Bapak yang ganteng, Pak Bangkit. Bangkit, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Jadi di Bali itu tidak ada yang namanya Buah apel. tidak ada apel Malang. Sudah? Bapak lanjutkan kembali anak-anak pada pertemuan kita kali ini. Sudah? Mengapa ada pentingnya yang namanya perdagangan antar daerah. Yang Bapak tunjukkan tadi itu perdagangan antara apa anak-anak? Antara komoditas buah itu antara
Malang Berdaya. Bali. Dari Jawa ke Bali. Provinsi, Pak. Pulau, Pak. Pulau. Coba